Halo. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih bersama gue nih, Rifki Saputra. Nah, di depan gue ini udah ada satu unit Wuling Air EV yang tipe standar race nih teman-teman. Kebetulan untuk Wuling EV ini kan ada 3 tipe nih teman-teman. Salah satunya yang tipe long range yang jaraknya 300 km. Ya, yang ini tuh tipe standar race, jaraknya 200 km. Dan yang terakhir ada nih teman-teman, itu baru launching banget sekitar 2 bulan yang lalu, EV Lite. Itu 200 km ya. Harganya jauh pasti di bawah ini. Cuma gini teman-teman, untuk Wuling Air EV ini kenapa penjualannya meningkat ya? Mungkin bukan Wuling EV aja, mobil listrik sekarang sudah mengalami penaikan. Karena masyarakat atau customer itu udah mulai sadar. Harga bensin kan udah mulai naik ya teman-teman, udah mahal. Nah, kalau teman-teman pakai Wuling Air EV ini kan baterai 17,3 kWh nih teman-teman. Nah, 1 kWh-nya itu bisa menempuh jarak 11 kilo. 1 kWh dihargain atau di biaya listriknya itu 1.700 teman-teman. Itu artinya 1.700 teman-teman udah bisa menempuh jarak 11 kilo loh. Bayangin ya. Hemat banget kan? Dan maksudnya maintenance juga murah nih teman-teman. Maintenance-nya itu ya salah satu ya kayak teman-teman nggak perlu ganti oli mesin ya kan. Nah ini cuma ganti oli gardan aja itu setiap 10.000 kilometer gitu. Nah gue pengen ngebahas nih untuk Wuling yang EV Standard ini ya kan. Ya tampilannya memang seperti ini ya kan. Lampunya memang masih bolham. Secara eksterior dengan yang tipe long range itu nggak ada apa tampilannya. Maksudnya untuk dimensinya nggak ada perbedaan sama. Cuma gue mau ngerasain nih cara berkendara atau sensasi berkendara menggunakan Wuling Air EV. Nah, penasaran kan? Ayo ikut gue yuk ke dalam. Oke teman-teman, nah ini gue udah ada di dalam kabin Wuling Air EV ya, yang tipe standar nih teman-teman. Ya untuk tampilannya seperti ini ya. Jadi memang bedanya itu dengan yang tipe 300 di head unit. Jadi head unitnya itu dia lebih panjang. Kalau ini dia head unitnya jadi satu nih sama takometernya nih di sini nih teman-teman. Cuma kalau apa ya, balik lagi bentar, gue pakai pakai seatbelt dulu kita biar aman ya pada saat nyobain nih Wuling Air EV. Oke. Yang ini tuh jaraknya itu 200 km, baterainya 17,3 kWh. Jadi khusus untuk pengecasannya itu daya di rumah itu khusus mobilnya aja 2.200. Jadi kalau teman-teman katakanlah kWh-nya di 5.000 kWh, ya balik lagi kebutuhan listriknya berapa gitu. Kalau nggak turun atau nggak ngejet lag ya teman masih aman ya teman-teman. Nah, untuk yang tipe ini tuh untuk mode berkendaranya ada 3 nih teman-teman. Salah satunya yang gue gunain ini saat ini pakai normal. Ini yang normal. Oke. Kita coba pencet ya. Ada yang mode sportnya di sini coba. Nah, yang sport, tarikannya lebih responsif lagi nih teman-teman. Jadi tenaganya tuh namanya listrik ya. Jadi kayak nggak ada perputaran mesinnya gitu. Dia langsung fast gitu, langsung cepet lah pokoknya. Nah, ini tuh kalau menurut gue pribadi sih buat mobilitas dalam kota ya enak banget ya, karena satu kan memang kita kan mindsetnya kan berhemat ya, karena 1 kWh-nya itu cuma 7.700 rupiah nih teman-teman. 1 kWh bisa menempuh jarak 11 kilometer. Nah kalau katakanlah kita bicara contohnya salah satu ya mobil LCGC lah,
kita pakai Pertalite, harganya 10.000. Nah, 1 liternya itu 12 kilo, ya kan? 12 kilo katakanlah ya. Nah, itu 10.000 nih. Ini cuma 1.700. Jadi memang lurus aja deh. Jadi memang 10%-nya aja. Apalagi pajaknya juga murah banget. Pajaknya itu di bawah 500.000 karena biaya BNN-nya itu udah 0 rupiah, sudah dihilangin sama pemerintah. Dan gue percaya nanti kedepannya ini untuk mobil listrik, karena ini program dari pemerintah, nanti eranya tuh bakal ke listrik semua. Udah mobil EV vehicle gitu. Dan kenapa Wuling EV ini maksudnya untuk mobil listrik, ya kan, sudah banyak dilirik, sudah banyak diminati sama orang, ya kan, karena memang bensin itu udah mahal banget kan, boncos kalau nggak ada mobil listrik. Karena pribadi pengalaman customer atau klien gua itu dia pakai Fortuner itu buat antar anak sekolah aja itu sebulan bisa habis 2 juta. Antar anak sekolah, jaraknya nggak jauh loh dari rumah. Jadi memang nggak salah ada mobil listrik gitu, satu di rumah gitu. Nah, oke. Nah, ini gue masih tetap yang di mode sport ya. Gue pengen coba becek sebenarnya ini tuh top speednya bisa berapa sih sebenarnya. Ini kalau kalian lihat ini teman-teman, ya top speednya udah 76 ya. Gue nggak berani di sini karena pendek banget gitu jaraknya. Jadi sebenarnya gue udah pernah coba juga di tol untuk EV, untuk Wuling EV ya kan, yang long range. Sebenarnya nggak beda lah sama yang standar range, karena kan cuma beda daya baterainya aja. Secara top speed sama lah. Nah, itu di 110 di mode sport itu masih bisa. Cuma agak ini ya, worry juga karena kan mobil kecil. Tapi dengan mobil kecil, kalau gue lihat mobil kecil seperti ini sih, ketika masuk ke dalam nih, first impressionnya nih nggak kecil-kecil banget. Karena kenapa? Karena untuk kacanya ini cukup besar ya, jadi visibilitas untuk sudut pandangnya itu kelihatan ya teman-teman. Jadi bukannya kecil, jadi sudut pandangnya dia lebar, jadi luas gitu. Dan untuk Wuling RV ini ya cocok banget sih ya menurut gue ya, untuk di jalan perkotaan ya kan, apalagi teman-teman kalau misalnya udah punya mobil satu di rumah ya kan, udah punya anak, udah punya, maksudnya ada anak sekolah atau mobilitasnya lebih tinggi, cocok banget dipakai buat untuk mobil EV, karena memang buat menekan biaya bensin itu yang yang kita tuju gitu. Nah, secara di kabinnya ini ya kalau menurut gue pribadi ya lumayan kedap lah dengan mobil ya sekecil ini ya kan. Apalagi build quality-nya salah satunya di sini juga ya bukan kaleng-kaleng juga. Jadi bukan plastik, yang masih bagus lah bahannya gitu. Cuma yang jadi catatan ya sebenarnya klaksonnya ini kayak agak ke dalam aja sih gitu. Cuma gue lihat beberapa Wuling REV dan ngobrol dengan salah satu owner Wuling EV ini di komunitas EV, banyak banget yang dimodifikasi, salah satunya di tampilan pelek ya. Nah, untuk EV ini kan memang peleknya ring 12. Nah, itu ditambahin jadi 2 inci, jadi ring 14. Jadi kelihatan lebih kece sih. Buat gue asik banget dah punya EV di rumah. Nah, EV ini ya EV standar ini teman-teman, kita kebetulan lagi ada promo atau ada program, jadi itu DP 15%. Jadi teman-teman cukup DP 5 juta aja, angsuran 5 juta. Udah teman-teman udah bisa bawa Wuling Air EV yang standar range nih teman-teman. Nah, untuk yang versi yang di bawahnya ini ada EV LED nih teman-teman. Itu harganya dari 206 jadi 189 juta nih teman-teman, di bawah 200 juta loh. Murah banget ya. Maksudnya buat sekelas mobil listrik harga di bawah 200 juta sih menurut gua murah sih. Karena gini ya, walaupun kita bicara ini masing-masing ya, kalau menurut gue ya, kalau teman-teman punya uang cash ya mending beli cash. Cuma kalau teman-teman katakanlah pembelian melalui kredit,
Ya bisa juga karena ya teman-teman cuma fokus untuk angsurannya aja. Jadi nggak perlu mikirin, ya tetap sih mikirin, tapi kan maintenance-nya itu murah banget. Kayak maintenance itu cuma kayak ganti oli gardan. Nah, itu pun ganti oli gardannya di kelipetan 10.000 nih. Nah, harganya itu oli gardannya gue udah ngobrol sama orang bengkel, itu di bawah 200.000 nih, teman-teman. Jadi maintenance-nya itu apa aja ya? Kayak pengecekan baterai, kelistrikan, ganti oli gardan, kayak pengecekan kesehatan baterainya. Udah itu aja, teman, nggak perlu ganti busi, oli mesin. Pajaknya juga di bawah 500.000. Jadi kalau teman-teman kredit itu ya fokus buat angsuran aja, nggak perlu kayak pajak tahunan. Itu kan yang besar tuh di situ tuh, ya kan? Kalau untuk mobil konvensional bensin aja pajak paling murah 2 juta, 2 juta setengah ya. Ini teman-teman cuma 500.000 nih, estimasi ya. Dan untuk menurut gue ya, gue udah ngobrol juga sama salah satu customer, eh, itu eh, penggunaan listriknya dia dalam sebulan itu cuma 200.000. Bayangin nih, 200.000 loh. Tapi balik lagi ya, rata-rata dia penggunaannya berapa kilo sehari, atau jarak tempuh dia dalam sebulan itu berapa ratus kilo. Ya kalau kita lihat aja 1 kWh bisa menempuh jarak 11 kilo, ya kan? Ya itu artinya kan 11 kilo cuma 1.700 nih, teman-teman. Jadi udah murah banget itu, benar-benar. Jadi kalau teman-teman memang mindsetnya ingin berhemat, mindsetnya sudah boncos banget pakai bensin, mobil listrik ini udah jadi salah satu alternatif sih menurut gua, ya kan? Nah, ini kita udah sampai kantor di sini. Oke.